Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah telah memberikan kita di masa dan kesempatan sehingga kita semua masih dapat berjumpa di dalam pertemuan daring, pertemuan keempat kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Kemudian kedua kali ini selawat beserta salam semoga terus kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke perkuliahan materi kita yang keempat kali ini sesuai dengan RPS, jangan lupa untuk absen dulu terlebih dahulu di e-learning sudah dibuatkan di situ. Kemudian untuk minggu depan presentasi kelompok kelompok pertama. Dan sekarang masih Bapak yang memberikan materi. Jadi langsung saja di Bapak share screen terkait materi kali ini. Materi kali ini tentang organisasi dan fungsi manajemen risiko ya. Ini dari buku Salemba terkait manajemen risiko sebagaimana yang kita simak RPS-nya kemarin. Nah, di sini dalam organisasi manajemen risiko ini ada dua kalau kita berbicara masalah struktur organisasi itu ada masuk ke dalam sini. Komunitas manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Pasti ada yang bertanya-tanya, itu sebenarnya apa sih kedua hal itu? Apakah itu sama atau kabar beda? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau pengertiannya, Komite Manajemen Risiko ini sesuai regulasi OJK tahun 2016, KMR atau Komite Manajemen Risiko harus bersifat non-struktural. Kemudian Komite Manajemen Risiko setidaknya terdiri atas mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif terkait. Jadi setiap perusahaan wajib ada anggota yang di dalam Komite Manajemen Risiko tersebut. Kemudian untuk wewenang dan tanggung jawab KMR ini sendiri, yang pertama yaitu menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Kemudian perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Yang terakhir itu penetapan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal. Keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampau ekspansi usaha yang signifikan. Nah ini, ada beberapa wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko itu sendiri. Kemudian untuk format struktur organisasi ini, ya ada Dewan Komisaris Perusahaan, kemudian Direktur Utama, kemudian ada Direktur 1, Direktur 2, Direktur 1, 2 ini kan bisa juga dia Direktur di bagian pemasaran dan sebagainya macamnya itu. Dan Direktur Manajemen Risiko, nah dia tuh masuk ke dalam struktur organisasi, dia khusus ada pimpinan yang namanya itu Direktur Manajemen Risiko itu sendiri. Kemudian bawahannya masuk ke dalam satuan kerja atau orang lapangannya lah, orang lapangan dari manajemen risiko itu. Kemudian ada juga direktur kepatuhan, satuan kerja kepatuhan. Nah, kepatuhan kan juga ada nih. Jadi pengiriman laporan sesuai dengan tenggat waktu itu salah satunya masuk ke dalam direktur kepatuhan. Itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu kira-kira ini direktur kepatuhan. Kemudian masuk kepada komite manajemen risiko. Jadi komite itu sudah kumpulan dari semua itu masuk dalam komite. Kalau dia bawah-bawahnya bisa direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, direktur yang lain. Itu kira-kira. Kemudian untuk satuan kerja manajemen risiko, sebagaimana yang bawahannya dari komite manajemen risiko tersebut, SKMR merupakan bagian dari struktur organisasi bersifat struktural. Nah, kalau yang tadi, komite tadi non-struktural, tapi kalau SKMR ini struktural. Struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda. Dia disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa misalnya perusahaan kecil ternyata ukuran yang digunakan ukuran yang besar, nggak bisa, harus sesuaikan.
Kemudian hal ini agar perusahaan dapat menentukan sendiri struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi termasuk kemampuan keuangan dan SDM. Jadi diberikan waktu sebenarnya perusahaan apa sih yang mau dibutuhkan ini. Nah, itu dia sendiri yang diberikan keleluasaan. SKMR harus independen terhadap satuan kerja operasional, risk taking unit, dan terhadap satuan kerja melaksanakan fungsi pengendalian intern. Jadi dia nggak bisa dia apa ya kong kali kong atau nggak bisa, dia harus independen. Sama seperti halnya kayak peran auditor, kemudian juga peran accounting, dia juga harus independen. Nggak bisa dia misalnya main duit, oh tolong ini, nah itu nggak bisa, dia harus profesional kerja. Kemudian wewenang dan tanggung jawab SKMR tadi wewenang dan tanggung jawab dari komite, sekarang wewenang dari satuan kerja manajemen risiko. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko, kemudian pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, kaji ulang berdasarkan temuan audit intern, pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. Nah inilah risiko. Sebagaimana yang akan kalian sampaikan nanti pada saat presentasi kan ada tuh memahami resiko bisnis, kemudian memahami resiko kredit dan sebagainya. Itu salah satunya pos-pos kemungkinan terjadinya resiko sebenarnya. Itulah kira-kira. Kemudian juga wewenang yang lain, evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur resiko bagi perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan intern. Kemudian memberikan rekomendasi pada satuan kerja operasional dan kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangannya dimilikinya. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan profil atau komposisi risiko secara berkala. Nah itu kira-kira. Terus ada lagi slide yang lain. Semoga bisa melengkapi ya dari slide ini. Ada 2 slide di sini. Bisa. Oke, itu mungkin nanti sambil jalan aja ya, karena ini ada kesalahan sistem daripada waktu kita terbuang. Silakan jika ingin ada yang didiskusikan. Monggo. Apakah ada juga yang mencari tentang materi kita yang akan kita pelajari ini? Nah, ini materi tambahannya nih, dari kampus lain terkait organisasi manajemen risiko. Jadi harapan Bapak, kalian mengetahui RPS, setidaknya itu mencari tahu juga materi yang akan kita pelajari. Karena materi ini gampang sih dicari di internet. Kalian masukkan aja keywordnya di Google sudah timbul. Seperti Bapak misalnya masukin manajemen risiko, timbullah dia dari kampus lain. Itulah sangat mudah untuk menemukan referensi pembelajaran. Dan itu Bapak harapkan bisa kalian ikuti ya. Jadi jangan sampai setiap perkuliahan tuh nol benar, membawa gelas kosong, jangan. Kalau bisa tuh setengah isi lah. Itu kira-kira. Nah, ini pengertian tadi hampir sama di sini. Ada beberapa mungkin tambahan terkait beberapa organisasi. Direksi bank ini perbankan ya. Direksi bank secara umum berkewajiban menetapkan struktur organisasi pengelolaan risiko. Jadi dewan direksi itu wajib menentukan organisasi pengelolaan risiko bank. Karena misalnya perbankan ini kan syarat akan risiko bank. Kemudian, nah ini. Sama seperti tadi itu struktur organisasinya ada dewan komisaris, kemudian dewan direksi,
Kemudian direktur kepatuhan, direktur bisnis, ada unit-unitnya. Kemudian ada juga direktur manajemen resiko. Nah, direktur manajemen resiko itu dia nggak bisa langsung melaporkan ke dewan direksi, nggak bisa, karena di dalam garis apa namanya ini, komandonya ini dia hanya sebagai keanggotaan aja di dewan direksi. Tetapi kalau dalam hal pelaporan, dia melaporkan kepada komite manajemen risiko. Barulah dari komite manajemen risiko tersebut hasil temuannya dilaporkan kepada dewan direksi. Nah, itulah kira-kira garis-garis komando. Dan komando juga dari unit manajemen risiko sebagai orang lapangannya juga harus memberikan laporan tersebut kepada direktur manajemen risiko. Barulah dilaporkan. Itu kira-kira untuk struktur organisasinya. Nah, ini misalnya di perbankan ya contohnya. Yang pertama, struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR tadi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Setiap bank dapat menentukan struktur organisasi sesuai dengan keuangan dan SDM. Kemudian bagi bank yang relatif besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi, seluruh organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus mencerminkan karakteristik usaha bank yang dimaksud. Nah, kemudian bagi bank yang relatif kecil dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang rendah, maka bank dapat menunjuk sekelompok petugas dalam suatu unit atau grup yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengertiannya sudah hampir sama, tugas juga unit, kemudian ini pimpinan unit, hampir sama sih sebenarnya tuh untuk manajemen risiko ini sendiri. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan dibuka. Monggo, monggo. Apa sudah jelas semua? Izin bertanya, Pak. Apa? Izin bertanya, Boleh, boleh. Pak. Kalau ukuran dan kompleksitas tuh di manajemen risiko tuh apa komponen dalam manajemen risiko tersebut, Pak? Atau apakah ada yang lain? Apa? Kompleksitas. Ukuran dan kompleksitas dalam manajemen risiko dalam satuan kerja tadi. Apakah itu komponen dari manajemen risiko atau ada yang lain? Oke, terima kasih. Itu berdasarkan penentuan penentuan manajemen risiko setiap perusahaan. Makanya sebagaimana yang dijelaskan oleh materi tadi, setiap perusahaan, aset perusahaan kecil dan besar itu beda-beda dalam hal mereka tuh menghadapi risikonya. Nah, makanya itu tidak mungkin kita membuat manajemen risiko yang besar atau komite manajemen risiko. Ada banyak misalnya orang-orangnya, tetapi hal yang diuruskan itu sebenarnya hanya sedikit. Nah, itulah. Jadi harus disesuaikan. Misalnya, oh kebutuhan kita ini berapa sebenarnya. Misalnya butuhnya 5 orang, ya sudah 5 orang. Sesuai dengan job desk-nya mereka masing-masing. Jangan sampai uang itu sudah keluar banyak, tetapi hasilnya itu minim. Nah, jangan sampai dia namanya itu nggak optimal. Jadi. Tapi yang bisa kita garis bawahi dan kita kita tekankan bahwasanya sekecil apapun perusahaan pasti dia membutuhkan peran dari manajemen risiko. Maka yang tadi dari struktur organisasi tadi, pembentukan organisasi manajemen risiko itu disesuaikan dengan ukuran perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya kecil ya kecil juga manajemen risikonya. Kalau perusahaannya besar, skala misalnya dia itu sudah seperti hanya perusahaan Danone, dia itu sudah multinasional, berbagai macam cabang di luar negeri, otomatis besar loh itu manajemen risikonya itu. Karena dia itu harus terus survive, ya kan? Karena kata orang itu,
buka usaha baru ini mah gampang, buka usaha baru. Tetapi mempertahankan usaha tersebut sampai panjang itu yang paling susah. Karena apa, Pak? Karena semakin lama lingkungan semakin berubah, kemudian juga pola pikir manusia juga berubah, ya kan? Kemudian juga banyaknya pesaing baru. Itulah salah satu kenapa butuh namanya itu manajemen risiko. Karena kalau tidak dilakukan, ya sudah perusahaan tersebut terlalu namanya itu apa ya? Terlalu nyaman dengan kondisi mereka. Itu kira-kira ya. Jadi komite atau badan manajemen risiko ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan perusahaan A, misalnya perusahaan A ada berapa, kita ikut juga nggak bisa, kita disesuaikan dulu dengan perusahaan kita. Itu kira-kira. Semoga menjawab, Efrandi. Baik, Pak. Baik, silakan ada yang ingin bertanya lagi terkait ini sebelum kalian presentasi. Silakan. Apakah sudah ada yang mencari tahu juga materi ini? Nanti akan ada tugas buat kalian terkait hal ini. Belum ada tugas ya kan? Silakan. Jika ada yang ingin bertanya. Pas berarti. Sudah kalau pas. Nggak usah dipaksakan. Oke, tugas kalian berarti cari tahu struktur manajemen risiko di perusahaan-perusahaan. Satu perusahaan aja kalian cari. Tugas individu ini dikumpulkan 1 hari sebelum. Berarti hari Minggu sudah kalian share di WA Group. Dan bukan satu-satu, tapi kalian kolektifkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas mengirimkan format RAR-nya nanti di WA Group. Jadi agar lebih rapi aja. Jadi kenapa Pak perlu Pak tugas ini? Karena biar kalian tuh tahu sebenarnya peran dan fungsi dari manajemen risiko di setiap perusahaan ini sebenarnya itu apa. Ada nggak sih? Jangan-jangan ini hanya teori saja, tapi di lapangan nggak dipakai. Nah itu, apa nggak mau seperti itu. Jadi kalian harus tahu juga praktik di lapangan itu terkait manajemen risiko. Apakah perusahaan yang besar-besar tuh dia tuh butuh atau tidak sih peran dari manajemen risiko ini sendiri. Nah, makanya cari tahu struktur. Pertama, cari strukturnya. Kedua, kalian identifikasikan job desk dari struktur manajemen risiko itu sendiri. Apa sih perannya di perusahaan? Bebas perusahaannya, entah perusahaan besar, entah kecil, bebas. Yang penting kalian tahu di lapangan tuh sebenarnya mereka tuh ngapain. Nah itu kira-kira. Itu ya. Baik, kalau tidak ada sudah kita cukupkan. Ya. Jadi untuk rekaman ini nanti Bapak izin share di YouTube dan dikasihkan ke 2 kelas berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Nanti dipelajari juga di rumah terkait manajemen risiko. Semoga setelah kalian browsing tentang struktur manajemen risiko di setiap perusahaan ini kalian menjadi paham, oh ternyata ada loh manajemen risiko di setiap perusahaan. Dan jangan lupa dianalisis nanti. Setelah kalian menemukan struktur dan juga job desk-nya nanti dianalisis. Sejauh mana peran dari manajemen risiko tersebut di perusahaan. Itu kira-kira. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak kira cukup. Semoga materi kita pada kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa minggu depan presentasi kelompok pertama. Itu sudah dibagikan kelompoknya dan juga materinya. Bapak harapkan audiens atau anggota yang lain mencari tahu juga materi tersebut agar diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Bapak kira cukup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.